kembali dibuat bertanya-tanya mengenai hubungan sebenarnya antara diva tanah air, Denada, dengan sosok Ressa. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar liar, sang manajer, Lisna Oris, akhirnya muncul ke permukaan untuk membongkar fakta-fakta yang selama ini tersimpan rapi di balik layar. Tak sekadar memberikan bantahan atau pembenaran biasa, Lisna membeberkan 5 reaksi mengejutkan dari seorang Denada. Ternyata, di balik ketenangan yang ia tunjukkan di depan kamera, Denada justru disebut-sebut sangat ngebet untuk bertemu dengan Ressa demi menuntaskan urusan yang masih menjadi tanda tanya. Namun, yang paling menghebohkan adalah pengungkapan bahwa Denada secara diam-diam telah mendatangi notaris. Langkah hukum atau kesepakatan apa yang tengah dipersiapkan sang penyanyi secara sembunyi-sembunyi? Apakah ini berkaitan dengan pengakuan status, ataukah ada komitmen besar yang sedang dibangun secara formal? Inilah pengakuan lengkap Lisna Oris yang membongkar sisi lain perjuangan Denada mulai dari antusiasme pertemuan yang tak tertahan hingga langkah serius di hadapan hukum yang selama ini dirahasiakan. Inilah 5 reaksi Denada soal Ressa yang dibongkar sang manajer. Ada kerinduan yang tak lagi bisa disembunyikan. Di balik sosoknya yang kuat dan tegar, penyanyi Denada ternyata menyimpan keinginan mendalam yang selama ini dipendamnya sendiri. Melalui sang manajer, Lisna Oris, sebuah pengakuan jujur akhirnya terungkap ke publik. Lisna membeberkan bahwa Denada memiliki keinginan yang sangat besar bukan sekadar urusan pekerjaan, melainkan sebuah dorongan batin yang tulus untuk bisa segera bertemu dan memeluk sosok Ressa. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Denada begitu tergerak hingga tak sabar ingin mendekap Ressa? Momen apa yang memicu kerinduan besar ini? Dan kapankah pertemuan penuh haru itu akan benar-benar terwujud? Denada tuh sangat-sangat ingin bertemu dengan anaknya, big brother-nya Aisyah. Sangat-sangat ingin gitu. Bahkan dia ungkapin, aku pengen peluk gitu, aku pengen peluk. Bahkan apa yang ingin kamu sampaikan? Aku nanya juga, kamu kalau ketemu di mana itu gitu kan, aku bercanda-bercandain. Aku pengen meluk, Mbak gitu. Oh iya. Ya udah, ayo wujudkan, aku bilang. Iya. Gitu. Denada juga ngajakin ketemu kok. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Aku nggak tahu ya untuk perihal itu, aku nggak ngerti. Jadi ini yang setahu aku gitu ya, setelah video itu naik ya dia ngajakin ketemu. Bahkan aku as a manajemen mendorong dan mendukung Dena untuk segera bertemu sama anaknya. Ya mungkin lagi cari waktu mungkin gitu loh. Mungkin gitu, lagi cari waktu yang tepat. Jadi Dena masih menunggu aja. Pokoknya manajemen sangat mendorong Denada untuk segera bertemu dengan anaknya. Gimana caranya deh gitu loh. Makanya Denada menunggu, setahu aku kita tunggu aja kapan ada waktu yang terbaik. Pasti akan, insya Allah pasti akan ketemu lah, insya Allah gitu. Kita doakan aja. Langkah tak terduga diambil oleh penyanyi Denada. Di tengah simpati publik yang terus mengalir, muncul sebuah kabar mengejutkan yang menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan sebuah pergerakan besar di luar sepengetahuan media. Sang manajer, Lisna Oris, secara eksklusif mengungkap fakta yang mencenangkan. Denada ternyata telah mendatangi notaris secara diam-diam. Kunjungan ini bukanlah tanpa maksud. Langkah formal ini dilakukan demi memastikan segala sesuatunya berjalan di atas jalur hukum yang sah. Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah, untuk apa semua ini dilakukan? Benarkah Denada sedang berjuang mati-matian untuk memenuhi hak-hak legal Ressa agar mendapatkan kepastian hukum yang layak? Atau, adakah rencana yang jauh lebih besar dan emosional di baliknya, seperti kabar yang berembus mengenai persiapan warisan?
Langkah Denada ini seolah membuktikan bahwa dirinya tidak hanya bergerak dengan perasaan, tetapi juga dengan logika dan perlindungan hukum yang matang. Apa sebenarnya isi kesepakatan di hadapan notaris tersebut? Dan mengapa Denada merasa perlu melakukannya secara rahasia? Dan dia pengennya secara tertulis gitu Kak? Maksudnya tertulis? Ya dibawa ke notaris. Itu dari statement dari yang saya tangkap. Gini. Denada tuh pernah cerita juga, dan dia kan juga memang seperti yang aku bilang juga, Dena tuh dia cerita sama aku sekarang tuh memang lagi kemarin sempet konsultasi sama notaris karena Denada sangat concern dengan masa depan anak-anaknya gitu sih. Jadi aku rasa Denada saat ini tuh sangat ingin merangkul anaknya. Ini adalah yang anak. tadi aku bilangan barusan tadi aku bilang bahwa Denada tuh konsultasi ke notaris, memang iya dia cerita sama aku juga. Untuk hal detailnya bagaimana aku nggak tahu, tapi yang jelas dia bicara karena dia concern sekali dengan masa depan anak-anaknya. Itu aja. Allahu alam, aku nggak tahu, pokoknya hanya itu yang aku ketahui. Melalui pernyataan sang manajer, Visna Oris, sebuah pengakuan besar akhirnya terucap. Denada secara tulus dan terbuka kini telah mengakui sosok Reza sebagai kakak kandung dari putrinya, Aisyah. Pengakuan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah bentuk penerimaan yang mendalam setelah sekian lama melewati proses pencarian jati diri dan fakta yang ada. Bagi Denada, Reza bukan lagi orang asing atau sekadar kerabat jauh. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari garis keturunan yang sama, sosok kakak yang diharapkan dapat memberikan warna baru dalam kehidupan Aisyah. Pengakuan ini seolah menjadi jembatan yang menyatukan masa lalu dengan masa depan yang lebih harmonis. Lantas, bagaimana reaksi Aisyah saat mengetahui dirinya memiliki seorang kakak kandung? Dan apa yang akhirnya membuat Denada begitu yakin untuk memantapkan hati mengakui Reza di hadapan publik? Denada cerita nggak sih responnya Aisyah tuh gimana? Responnya Aisyah aku nggak tahu detailnya ya, tapi aku bisa ngebayangin sih, maksudnya wah Aisyah pasti excited banget gitu. Dan Denada tuh pengen banget mempertemukan Aisyah dengan anaknya, big brothernya Aisyah. Pengen banget mempertemukan mereka berdua. Sekarang Kak Denadanya lagi di mana Kak mungkin? Sekarang Dena lagi ada di Singapura gitu. Oh, Di Singapura juga dalam rangka emang diagendakan untuk ya check up Aisyah, dan juga memang ini niat dia sekaligus pengen ngobrol sama Aisyah, memberitahu Aisyah ya seperti yang aku udah beritakan juga, maksudnya informasikan ke media kemarin juga ada beberapa teman-teman media juga aku beritahu bahwa ya memang keadaannya agenda Denada ke Singapura itu memang untuk menemani Aisyah check up dan juga ngobrol sama Aisyah tentang big brothernya. Nah, intinya gini ya, biar publik juga nggak liar gitu beranggapan Denada lari, Denada setelah melakukan itu gimana. Enggak gitu kok. Bahkan Dena ini kan memang ketemu itu kan memang ada agendanya, ke Singapura itu kan memang ada agendanya. Selain aku bilang tadi nemenin Aisyah check up, dia juga mau berurut sama Aisyah, mau ngomong sama Aisyah perihal big brothernya itu loh. Badai polemik tengah menerjang kehidupan Reza setelah kemunculan sosok Dini, wanita yang mengaku sebagai mantan istrinya. Sebuah fakta mengejutkan terbongkar ke publik, menuding bahwa Reza sebenarnya telah memiliki buah hati yang selama ini tak tersorot kamera. Namun, di tengah panasnya perdebatan dan simpang siur isu tersebut, reaksi tak terduga justru datang dari sang diva, Denada. Melalui manajernya, Visna Oris, terungkap bahwa Denada sama sekali tidak merasa terganggu dengan kabar tersebut.
Sebaliknya, Denada justru mengaku sangat senang jika memang benar ia telah memiliki cucu dari Reza. Lantas, di tengah klaim Dini yang masih menjadi polemik panas, mungkinkah dukungan terbuka dari Denada ini menjadi jembatan perdamaian? Dan bagaimana Denada memandang kehadiran sang cucu di tengah situasi yang penuh tekanan ini? Kalau dia sudah punya cucu, Ya tahu lah. gimana tuh? Tahu dan dia reaksinya? senang. Bahkan dia dia cerita sama aku, Mbak katanya gitu. Enaknya aku dipanggil apa ya? Oma, terus apa? Eyang katanya. Nejum, apa tuh Nejum? Nenek Zumba. Masih melekat Zumbanya Pak. Ketawa ya. Ya maksudnya dia excited juga lah, seneng lah pasti. Seneng. Ternyata aku udah nenek-nenek ya. Di tengah kehanatan kabar penyatuan kembali keluarga besarnya, sebuah tuduhan miring mendadak menerjang Denada. Muncul asumsi liar di kalangan netizen yang menyebut bahwa sikap manis dan pengakuan Denada terhadap Reza hanyalah sebuah topeng demi kepentingan karir semata. Isu tak sedap mulai berembus, menuding Denada sengaja merangkul Reza hanya karena takut diboikot oleh stasiun televisi atau demi menjaga citra publiknya. Tak tinggal dia melihat nama baik sang Giva disudutkan, Mener Denada, Tisna Oris, akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi. Secara tegas, Lisna membantah keras segala tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa ketulusan Denada mengakui Reza murni datang dari hati nurani dan ikatan batin, bukan karena tekanan industri maupun ketakutan akan kehilangan panggung hiburan. Lantas, apa yang membuat sang Mener begitu geram dengan tudingan boikot ini? Dan seperti apa pembelaan menohok dari pihak Denada untuk membungkam mulut para kritikus? Kak, banyak yang bilang juga kalau misalnya video permintaan maafnya Denada ini karena dia diboikot oleh beberapa stasiun televisi. Mungkin bagaimana Gini, dari itu balik pihak lagi manajemen? ya aku juga kemarin udah bicara juga perihal katanya video itu buat boykot segala macam, buat Biar nggak menghindari di-boykot, ya. buat menghindari dari boykot. Ya aku yakin sekali dia melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan keinginan yang besar karena dia tahu tanggung jawabnya di akhirat itu kelak besar sekali, luar biasa sekali tanggung jawab itu yang harus dia berhadapan dengan Allah gitu. Itu yang paling utama. Itu adalah bentuk tanggung jawab dia terhadap anaknya dan juga pada Allah. Seperti yang aku ketahui ya, selama aku kenal belasan tahun sama Dena, sama ya khususnya Dena gitu. Dena itu sangat tawakal sekali sama perihal rezeki gitu. Benar-benar dia sangat tawakal karena dia tahu persis bahwa rezeki itu udah Allah atur, udah Allah berikan porsinya ke masing-masing hambanya. Dan bahkan guru aku juga sering mengingatkan kalau rezeki itu memang udah jadi milik kamu, apapun situasinya, maka rezeki itu akan sampai ke tangan kamu, apapun situasinya. Masalah takut, nggak takut manusiawi, ada pikiran, worry segala manusiawi, tapi kan harus tawakal semuanya pada Allah. Karena yang pemilik rezeki itu Allah kan semuanya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.